Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fali Herianto dengan NIM 19521049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klausid pembuatan linear alkyl benzen sulfonat. Oke, tertera dalam gambar di sini yaitu bahan baku terdapat ada alkyl benzen sama oleum 20%. Dan bahan tambahan ada NaOH di tangki 06. Baik, nah di tangki 01 yaitu ada bahan bakunya alkyl benzen dengan kondisi operasi 1 atm dengan suhu 30 derajat Celcius, di mana dipompa oleh pompa 01 dan menuju heater 01 guna untuk menaikkan suhu dari 30 derajat Celcius menjadi 55 derajat Celcius dan masuk ke dalam RATB. Lanjut, untuk di tangki nomor 2 ada bahannya itu oleum 20% dengan kondisi operasi 1 atm dan suhunya 30 derajat Celcius. Dipompa oleh pompa nomor 2 dan masuk ke heater 02, lalu masuk ke reaktor alir tangki berpengadu 01, di mana guna heater ini yaitu untuk menaikkan suhu. Baik, dari alkyl benzen dan oleum 20% masuk ke dalam RATB 01 dengan kondisinya yaitu 1 atm 55 derajat Celcius selama waktunya itu 60 menit. Di reaktor RATB 01 terjadi kondisi isotermal, di mana konversi reaksinya itu 96%. Terus reaksi yang terjadi yaitu eksotermis dan tidak dapat dibolak-balik atau irreversible. Nah, di sini terjadi yang namanya proses sulfonasi. Oke. Setelah diolah di RATB, diproses di RATB 01, lalu produk akan dipompa oleh pompa 03 dan menuju RATB 02 dengan kondisi operasi 1 atm, suhunya 55 derajat Celcius dan waktunya 60 menit. Di RATB 02 ini fungsinya sama seperti RATB 01, di mana ada yang namanya proses sulfonasi. Nah, dari keluaran RATB 02 dipompa dengan pompa 04 menuju dekanter. Di sini fungsi daripada dekanter yaitu pemisahan dengan kondisi operasinya 1 atm dan suhunya 55 derajat Celcius. Nah, dari dekanter karena proses pemisahan, saya akan jelaskan di sini dekanter yaitu proses pemisahan menggunakan densitas. Jadi, ketika produk yang memiliki densitas lebih besar, maka dikatakan fasenya berat. Dan biasanya terjadi ketika fasenya berat, biasanya di bawah. Dan sebaliknya, ketika produk memiliki densitas lebih kecil, maka fasenya ringan. Biasanya terjadi pada keluaran atas atau produk atas. Di sini ada namanya produk samping. Produk sampingnya yaitu H2SO4. Oke, karena H2SO4 ini memiliki densitas yang lebih besar, maka dikatakan fase berat. Nah, yaitu produk samping sehingga menuju ke pompa 05, lalu di cooler atau diturunkan suhunya dari 55 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius dan masuk ke tangki 04, di mana
H2SO4-nya itu 98%, H2O-nya 2% dengan kondisi operasi 1 atm dan suhunya 30 derajat Celcius. Lantas untuk produk ini masih terdapat sisa-sisa sedikit ya, sedikit sisa-sisa asam. Jadi nanti bakal dinetralisir, di mana nanti produk atas akan dipompa oleh pompa 06, lalu di cooler 01 ya. Nah, cooler 01 tujuannya untuk menurunkan suhu, di mana dari 55 derajat Celcius turun menjadi 30 derajat Celcius. Di netralizer ini tujuannya itu menetralkan asam yang masih melekat pada produk ya, di mana ada bantuan dari tangki 06 masuk ke netralizer, yaitu produk bahan bakunya NaOH 1 atm dengan suhu 30 derajat Celcius, dimana dipompa pompa 07 masuk ke netralizer. Nah, ini penambahan NaOH ini untuk mengurangi H2SO4 yang masih melekat pada produk. Seperti itu. Lanjut untuk netralizer lalu dipompa pada pompa 08 dan masuk kepada evaporator. Nah, di evaporator ini karena sistemnya itu penguapan, sehingga di sini suhunya menjadi 292 derajat Celcius yang mengeluarkan air dan dekilbenzen. Nah, di evaporator ini berguna untuk memekatkan linear alkyl benzen sulfonat agar memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dengan membuang air dan dekilbenzen. Dari evaporator lalu dipompa oleh 09 dan masuk ke cooler 03 karena diturunkan suhunya agar kondisi tangki tidak panas ya. Oke, diturunkan jadi 292 derajat Celcius, turun menjadi 30 derajat Celcius. Jadilah produk yang namanya linear alkyl benzen sulfonat pada tangki 05 dengan kondisi 1 atm dan suhu 30 derajat Celcius. Sekian penjelasan flowsheet pembuatan linear alkyl benzen sulfonat dengan bahan bakunya alkyl benzen dan oleum 20% dengan bantuan NaOH juga, di mana produk sampingnya H2SO4 98%. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.